Technical View Pound Sterling 13 Juli 2021 jam 15:07 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita lihat terlebih dulu area high 1.19 atau 3904 lebih tepatnya, sementara area low 1.3856 dan running price berada 1.3856. Nah, apakah kita akan melihat potensi penurunan apa tidak? Seharusnya iya, karena kalau misalkan kita lihat dari candlestick kemarin, dia membentuk pola hanging man ya, pasca kenaikan yang sangat fantastis di tanggal 9 Juli. Big long atau big bullish candle ini berarti dilawan dengan hammer atau hanging man ya, berarti pertanda dia akan mengalami penurunan. Tapi kalau misalkan kita lihat lebih lanjut lagi, ingat bahwasannya saat dia spike kemarin di tanggal 9 Juli itu berarti dia keluar dari tempurung atau yang kita sebut dengan falling wedge, dan itu sudah sesuai dengan hitungan ya, 1, 2, 3, 4, 5 lalu kemudian dia spike. Nah, ini berarti penurunannya kita asumsikan sebagai penurunan normal karena dia harus terjadi pullback, walaupun kemarin sebetulnya sudah terjadi pullback ya, lalu kemudian dia mengalami kenaikan. Nah, sekarang apakah dia akan stagnan berada di area bawah atau nantinya akan kembali lagi, itu yang akan kita perlukan untuk konfirmasi. Sementara itu di grafik H4 justru yang kita lihat adalah pola double bottom sudah berhasil menyentuh area neckline. Ya, neckline-nya kurang lebih di zona ini 1.3889. Kemarin beberapa waktu terakhir itu sudah sempat menyentuh 1.3907, bahkan untuk pagi ini saja sudah mencapai 1.3904. Lagi-lagi kita memiliki dua resisten ya, bagian ini yang merah dan juga yang bagian biru. Nah, kalau misalnya kita asumsikan yang biru ini, berarti kita asumsikan juga pullback dari teritori sebelumnya di 1.3835. Nah, tinggal masalahnya apakah nantinya dia akan langsung turun di bawah zona tersebut, artinya kembali lagi di bawah zona trendline, atau kita bisa mendapatkan pola spike ataupun dorongan melebihi area neckline tersebut. Nah, tentunya harapan saya pagi tadi adalah kalau kita asumsikan area ini neckline, maka seharusnya kita mendapatkan pola dorongan. Sayangnya sampai saat ini dia justru malah kembali lagi terpuruk sampai 1.3856. It's okay. Area buy kita sudah jelas di 1.3880 ataupun 1.3895. SL-nya adalah 1.3825. Nanti kalau misalkan pun dia menyentuh SL kita, barulah kita mempertimbangkan untuk melakukan switch strategi. Itu pun dengan catatan harus berada di bawah zona trendline. Itulah sebabnya 1.3825 sebetulnya berada tepat di area neckline atau di area trendline ya. Sementara yang harusnya kita lakukan adalah SL kita harus berada di bawah zona trendline. Jadi semuanya kembali lagi dengan faktor perhitungan dari technical. Sementara kalau misalkan TP pertama kita mengharapkan adanya 1.3940 kurang lebih di zona ini ya, dan terakhir adalah di 1.400. Kenapa? Karena zona ini kemungkinan kalau misalkan berbenturan ya, ini adalah zona historical price-nya, kemudian digeser ke kanan ternyata berimpitan dengan zona trendline merah, yang artinya di sini akan potensial sebagai rejection, di mana kemungkinannya diperkirakan menjadi area strong resistance. Jadi untuk area buy on breakout 1.3880, 1.3895 kita masih dalam posisi float dan menunggu apakah dia berhasil kembali lagi apa tidak. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 13 Juli 2021 jam 15:11 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1875 dan low 1.1841 dan running price 1.1845. Oke, ini pun hampir mirip dengan kondisi pound sterling ya, dengan kondisinya adalah terkait dengan hanging man pasca dua candle berturut-turut bullish. Nah, ini berarti kita akan mendapatkan pola penurunan sebetulnya ya, kalau kita lihat dari daily seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi kita akan memperhatikan apakah 1.3837 dan juga 1.3846 ini ditembus apa tidak. Kalau ditembus bagaimana? Tentunya nasibnya akan hampir sama dengan di tanggal 7 Juli yang lalu. Dia akan mengalami penurunan sampai setidaknya 1.1780. Tapi kita akan coba lihat terlebih dulu di mana di grafik H4-nya yang membuat saya meyakini dia akan kembali naik adalah pasca penembusan dari zona trendline. Ya, berarti dia dalam fase bullish, hanya saja memang dia sedang menunggu trigger yang baru, di mana kita belum mendapatkan hal tersebut, tapi nanti malam kemungkinan dari data CPI kita bisa mendapatkan trigger di mana pergerakan ataupun volatility dari dolar AS bisa saja memicu pergerakan untuk Euro USD. Apakah diuntungkan atau tidak? Ya, itu yang kita nantikan. Oke.
Secara teknikal, di grafik keempatnya, areal ini berada di zona 1.38 atau 1.1837, 1.1846, berarti kita sedang berada di titik nadir, dan tentunya zona yang paling pantas untuk menjadi stop loss adalah di bawah zona trendline tersebut, dan itu berarti harus berada di bawah 1.1806. Zona buy-nya sudah masuk teman-teman, ada di areal 1.1845 ataupun 1.1860, dan bahkan kali ini areal terendah sudah mencentuh areal 1.1841. Oke, open posisi, lalu kemudian target pertamanya adalah 1.1895, tapi Anda boleh turunkan kalau misalkan Anda mendapatkan teritori buy di 1.1840 ini, Anda turunkan saja TP-nya, TP1 di 1.1880. Sementara untuk area kenaikan atau TP keduanya kita perkirakan di 1.1920 atau mungkin saja di 1.1945. Ya, saya rasa itu titik yang maksimum karena dia belum akan menembus zona 1.1950. Ya, jadi kita masih tetap berharap cemas karena teritori ini memang agak sulit. Terbukti dari pergerakan selama 1 bulan terakhir. Dan juga yang memberatkannya lagi adalah kondisi hanging man di grafik daily chart. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.